keempat Hijriah. Karena mereka berbicara ini di zaman yang zaman itu tidak siap menerima ilmu mereka, mereka dianggap zindik. Tapi di zaman sekarang teman-teman, ma'rifatul ruh adalah senjata kita. Kenapa? Karena inilah yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup di dunia. Apa kata Imam Syafi'i dahulu? Karena di zaman itu virus-virus qalbu tidak terlalu banyak. Tapi beliau sudah bosan melihat dunia. Kata Imam Syafi'i, begitu juga Imam Thawri. Kalau bukanlah karena ada tahajud, membaca Quran, sholat di masjid, ada haji umroh, ada majelis ilmu, tidaklah aku mau hidup di dunia. Itu sebabnya Imam Syafi'i karena telah merasa selesai tugasnya, maka beliau mulai sakit-sakitan. Dan tidak lama beliau dipanggil oleh Allah, sedangkan umurnya belum melewati 60 tahun. Imam Syafi'i mengatakan kenikmatan-kenikmatan di dunia itu ada dalam simbol-simbol yang tadi, yang menghantarkan orang kepada mengenal ruh. Sahabat yang melakukan Allah dulu, ulama-ulama kita seperti Sidi Abdul Qadir Jilani, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, imam-imam itu semua, Ahmad Rifai, Imam Abdul Hasan Shazili, semuanya mengkhidmahkan amalannya untuk mendapatkan ilmu ruh. Setelah itu mereka menulis kitab tentang ruh. Kitab-kitab itu dengan sanad guru-guru kita sekarang dapat kita baca, kita talakikan, kita ambil, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan seperti mereka. Kita tidak mungkin mencapai iman sehebat mereka, tapi kita sangat mungkin mendapatkan ma'rifatul ruh dengan gabungan semua kitab-kitab mereka itu melebihi satu orang dari mereka. Ini sangat mungkin. Namun, iman kita tidak mungkin melebihi mereka. Amalan kita tidak mungkin melebihi mereka. Bayangkan, seperti Sidi Abdul Qadir Jilani, lebih dari 20 tahun beliau sholat subuh itu dengan wudhunya sholat isya. Artinya setelah isya beliau tidak tidur lagi. Beliau zikir supaya mendapatkan rahasia mengenai ma'rifatul ruh. Imam Al-Ghazali sudah mempunyai tempat posisi yang sangat strategis di kota Baghdad, dipercaya oleh Sultan. Kemudian beliau juga menjadi profesor hebat di Nizamiyah Baghdad. Tapi beliau tinggalkan itu, lalu berkhalwat, berriadah, bermakrifat selama 10 tahun di atas menara di salah satu kota di Syam. Untuk apa? Untuk mencari ilmu ini. Lalu ilmu ini beliau tuangkan dalam beberapa kitabnya. Kitab Mishkatul Anwar, kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita hanya perlu membukanya dan mengkajinya. Masalahnya, maukah kita membukanya? Maukah kita mengkajinya? Maka di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan mengenai apa itu ruh. Teman-teman yang mengenal Allah, terlepas dari itu semua, inti dari mengenal ruh adalah mengenal kalam Allah, mengenal hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu ini sangat sensitif, harus mengambil kepada ahlinya. Khawatir jika salah mengambil, orang merasa dirinya bagian dari Allah, sehingga dia merasa dirinya Allah. Inilah yang terjadi pada zaman dahulu ketika Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh mengkritisi pengikut Hamzah Fansuri, mengkritisi beberapa pengikut Syamsuddin Sematrai ketika mereka mengatakan wujuduna wujudullah, karena mereka salah menerjemahkan kata ruh. Lalu mereka mengatakan wujud kami adalah wujud Allah. Ini yang disebut ittihad hulul, ajaran manunggaling kaulo gusti yang tidak sesuai dengan faktanya. Mereka masih sadar tapi mengatakan kami adalah Allah. Hal ini dilaporkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Al-Jawi, dari Aceh juga. Beliau pernah 20 tahun ngaji kepada Imam Al-Kushasi dan juga pada murid Kushasi yaitu Al-Qurani di Madinah. Menanyakan persoalan itu, sehingga muncullah satu kitab Ithaf. Dari kitab tersebutlah dijawab oleh Imam Al-Qurani. Jika mereka mengatakan ini sesuai dengan apa yang mereka alami dalam ruhaninya, maka mereka tidaklah zindik. Tapi jika mereka mengatakan ini hanya tasannu'at, diada-adakan, dirasa-rasakan, bukan benar-benar dia mengalami itu, maka mereka telah zindik dan mulhid. Maka teman-teman kan Allah, meskipun ilmu ini boleh dibuka, tapi jangan salah membuka. Meskipun ilmu ini boleh dipelajari, tapi belajarlah kepada yang ahlinya. Jika tidak, maka sejarah yang dulu terjadi
di negeri kita, bahkan terjadi di negeri-negeri Arab dulu, itu akan terjadi lagi. Sahabat yang karena Allah, demikian sedikit pengantar tentang ma'rifatul ruh, bahwa ma'rifatul ruh adalah mengenal hembusan Allah. Maka kenalilah Allah lewat hembusannya, dan hembusannya ada dalam diri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.